Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, masih melanjutkan ini konten yang sangat menarik, curhatan dari seorang ibu dokter muda ya. Jangan, dia kasih judul jangan sampai gila seperti saya. Ini kita lanjutkan karena ini sangat menarik, bener-bener curahan isi hati dia menghadapi masalah ini. Dan sebenarnya kalau beliau sendiri tidak nggak tahu membutuhkan solusi apa enggak, tapi ini untuk kita ambil pelajaran jika kita melihat masalah seperti itu. Salah satu yang coba kita urai di sini adalah tawaran solusi seperti yang akan kita sebutkan. Oke, kita simak seperti ini. Nomor 7, mengejar popularitas membuatku kehilangan kebahagiaan sederhana. Sebelum terjun ke media sosial, ya, hidupku tuh penuh dengan hal-hal sederhana yang membuatku bahagia. Aku bilang sama suamiku, nggak apa-apa, aku nggak usah kerja, aku jadi ibu rumah tangga aja, gajimu sebagai abdi negara tuh sangat cukup buat kita berdua, bahkan kita bisa nabung. Yang penting aku bisa bangun pagi, bikinin kamu kopi, masakan, terus nungguin kamu pulang kerja, bener-bener hidup yang tenang dan santai gitu ya. Tapi sejak jadi konten kreator, sejak melihat semua analitik dan angka-angka itu, sejak melihat semua feed di media sosial yang super duper perfeksionis itu, setiap momen dalam hidupku itu rasanya harus dikemas menjadi konten. Aku nggak bisa lagi menikmati hal-hal sederhana tanpa memikirkan gimana ya caranya biar bisa viral, gimana ya besok bisa bikin konten yang bagus, gimana ya caranya biar teman-teman semua bisa terinspirasi dengan apa yang aku buat. Oke, ini sudah tahu ya, jadi mengejar popularitas. Sebenarnya masalah maya atau real itu tergantung. Sebenarnya di dunia YouTube itu bukan maya. Kalau populer ya populer beneran. Kemudian kalau menghasilkan duit juga menghasilkan uang beneran. Jadi itu bukan sesuatu yang fiktif maya, tapi itu real. Membuat kehilangan kebahagiaan sederhana. Nah, ini sudah tahu bahwa sebelumnya hal-hal kecil, membikinin kopi suami ya, kegiatan-kegiatan kecil sederhana itu ternyata itu sudah menimbulkan kebahagiaan. Nah, itu lagi lah yang perlu di manage ya. Jadi saat mau bikin aja konten, dah atur waktu jam sekian sampai sekian, itu masuk area profesional. Jadi jam itu pokoknya masuk saya sedang bekerja, udah anggap saja seperti sedang bekerja, entah jadi guru, pegawai negeri apapun itu kan berangkat kerja, ya sudah kita berangkat kerja bikin konten atau masuk kamar ya. Nah kemudian setelah selesai pada waktu yang ditentukan, kembali lagi hal-hal yang kecil tadi bisa dinikmati lagi ya ibu dokter ya. Jadi tetap bahagia ya, tetap bahagia, bisa menikmati hal-hal kecil tadi dengan memanage. Saya kira itu nggak ada masalah, asalkan jangan terlalu terbawa pada tadi obsesi-obsesi. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-8, terlalu sibuk menghibur di dunia nyata, aku lupa menghibur diriku sendiri. Saat terjun di dunia konten kreator, aku tuh merasa punya tanggung jawab untuk terus menghibur dan mengedukasi audiensku, viewersku, teman-teman semua. Aku selalu ingin menjadi yang terbaik untuk teman-teman tanpa sadar bahwa aku mulai mengabaikan diriku sendiri. Aku lupa gimana caranya istirahat. Setiap hari, pada waktu awal bikin konten, aku tuh sering banget begadang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Karena di dalam otak itu ngerasa harus produktif, harus bisa bikin konten, konsisten, harus... Oke, terlalu sibuk menghibur di dunia konten ya, sampai lupa menghibur diri sendiri. Oke, saya kira saya juga konten kreator. Untuk awal-awal memang perjuangannya seperti itu. Jadi saya kira di semua bidang itu masa perjuangan akan selalu seperti itu, akan selalu berat, bahkan begadang, berdarah-darah ya. Nah, saat nanti sudah ada hasilnya, mungkin itu sudah bisa mulai reda, bahkan apresiasi itu datang. Yang tadinya kerja keras sampai banting tulang berdarah-darah, itu saatnya diapresiasi dengan hasil-hasil nyata ya. Jadi saya kira
itu wajar. Orang lain di dunia apapun, mau berdagang, mau bertani, mau dunia entertain apapun ya, itu masa-masa kalau petani ya berlabuh ya, kalau petani itu masa nanam ya, nanam rawat itu seperti itu. Nah, saat panen baru nanti itulah apresiasi yang bisa dinikmati. Nah, mungkin solusinya kalau sudah ya mungkin ya tetap bekerja keras tapi tetap diatur jadwalnya. Saya kira itu ada di pengaturan jadwal saja sehingga itu teratasi, ada solusinya. Kalau tidak diatur jadwalnya nanti ya seolah nggak ada akhir ya, jadinya kerja nggak pernah kapan istirahatnya kan. 9. Media sosial mengaburkan hubunganku dengan orang-orang nyata. Seiring waktu, aku mulai kehilangan persepsi yang jelas tentang hubungan dengan orang lain. Jadi media sosial ini menciptakan ilusi bahwa aku tuh dekat dengan banyak orang, padahal sebenarnya enggak. Hubungan yang terjadi di dunia maya seringkali cuma sebatas interaksi digital. Halo, say hello, selamat ulang tahun, semoga beruntung, semoga makin sehat. Dan kata-kata itu semua diketik dengan tangan tanpa kedalaman emosi yang nyata. Jadi aku merasa aku mulai sulit membedakan mana yang bener-bener temen dan mana yang cuma sekedar hai, semoga kamu bahagia ya. Oke, penilaian di media sosial mengaburkan hubungan dengan realita. Saya kira gini, apa yang didapati di dunia maya, di dunia konten kreator dengan para subscriber atau followernya, yaitu disyukuri sebagai sebuah hubungan walaupun nggak ketemu langsung, tapi bisa bertegur sapa lewat tulisan, bisa saling mendoakan, itu dulu, itu dinikmati, disyukuri. Nah, hubungan yang secara realita di dunia nyata itu kan ya dengan anak istri, kakak adik, orang tua, dengan tetangga, lingkungan masyarakat, itu tetap dibangun dengan baik. Ya, saatnya berinteraksi, berbelanja ke toko sebelah, kemudian ada mungkin tukang sayur keliling, ya di situ untuk komunikasi, untuk interaksi, kerja bakti. Itu tetap dibangun ya karena kita memang hidup di dunia nyata. Nah, yang dunia maya, apa yang bisa dinikmati, disyukuri, ya itulah disyukuri karena memang dunia maya ya bisanya segitu itu ya, lewat udara, lewat internet. Nah, kalau memang memungkinkan meet and greet ya kan, dengan follower yang sudah jutaan itu, kalau memungkinkan bisa dibuat meet and greet, ketemu langsung, bertegur sapa langsung, berjabat tangan, itu bisa dilakukan gitu ya. Yang terakhir adalah merasa hidup itu adalah sebuah kompetisi. Di media sosial ngelihat semua pencapaian teman-temanku, ngelihat semua pencapaian konten kreator, ngelihat semua tips-tips media sosial, gimana caranya booming, gimana mereka udah bisa di umur 20 bisa dapat konten, bisa dapat cuan dan lain-lain. Itu tuh bikin aku terus-menerus membandingkan diriku dengan orang lain di media sosial. Kenapa mereka bisa lebih sukses? Padahal aku udah melakukan cara seperti apa yang mereka katakan. Aku sudah ngikutin step dari A sampai Z. Kenapa aku nggak bisa sukses mereka? Kenapa hidup mereka lebih bahagia daripada aku? Padahal dibalik itu semua juga, aku yakin sih mereka juga punya masalah yang nggak kelihatan. Tapi karena aku terlalu terobsesi dengan pernyataan mereka yang menggebu-gebu, ternyata ketika aku terapkan hasilnya nggak sama, itu benar-benar bikin aku jadi semakin bertanya-tanya, kenapa? Pada akhirnya, aku sakit jiwa, aku mengalami depresi, aku jadi sering berhenti ngonten, aku sering mengambil waktu istirahat untuk benar-benar nggak ngonten sama sekali, karena benar-benar lelah dengan kehidupan perkontenan yang bikin kepala pecah gitu ya. Oke, membuat merasa hidup ini adalah sebuah kompetisi. Saya kembalikan ke yang saya yakini ya, kalau dalam Islam memang hidup ini berkompetisi teman-teman. Jadi istilahnya kalau dalam ajaran Islam, ajaran kami itu fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebenaran, dalam kebaikan ya. Jadi memang terus berkompetisi untuk berbuat baik itu benar. Nah, yang keliru di sini adalah berkompetisi dalam hal
perolehan hidup ya. Misalkan ini saya udah melakukan apa yang dilakukan orang-orang itu, tips saya lakukan, kenapa dia sukses aku kok enggak. Nah itu kan takdir, atau kalau rizki atau pemberian itu kan kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Nah dia berada mengambil posisi mengambil alih kekuasaan Tuhan, kekuasaan untuk bisa sukses itu kan memberi kesuksesan kan kekuasaan Allah. Nah itu diambil, harusnya aku bisa menentukan kesuksesanku sendiri. Di saat tidak sukses, nah di situ terjadilah depresi. Ya, jadi memang harus berkompetisi dalam hal kebaikan. Aku harus melakukan hal yang terbaik tadi, berbagi kebaikan. Ini udah bener ini, berbagi kebaikan kepada orang lain, entah lewat tips, motivasi atau apapun, itu sudah bagus ya. Cuman kalau begitu akhirnya kenapa dia bisa beli Innova, saya kok enggak, saya baru bisa beli mobil Avanza saja bekas misalkan. Kemudian dia sukses kok aku enggak. Nah di situ sangat rawan untuk terjadi depresi, dan beliau mengaku sempat jadi gangguan jiwa ya. Nah itu, tapi sekarang udah insya Allah udah bagus ya, dan normal, udah bisa menyampaikan hal-hal yang positif ya. Nah itu teman-teman, saya kira udah lengkap ini curhatan dari Bu Dokter ini, dan kita coba urai satu persatu dari beberapa konten dari beberapa kemarin ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk teman semua. Kalau menghadapi masalah kok seperti ini, paling tidak kita punya referensi. Oh, saya harus bersikap seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.